Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Thumma assalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu Majelis Tazkiyah yang dirahmati Allah, tema kajian kita hari ini seperti yang tadi sudah disampaikan, berakal jernih, berhati bening dengan iman. Berarti kita harus menjernihkan akal, membeningkan hati dengan iman. Dan memang hanya dengan iman akal kita jernih, hanya dengan iman hati kita bening. Betul Bapak Ibu? Betul. Terus Bapak Ibu sudah beriman belum? Sudah. Terus akalnya alhamdulillah sudah jernih, hatinya sudah bening. Betul? Kalau betul berarti pengajiannya selesai. Tapi kan ini yang memang masih menjadi persoalan. Kenapa iman belum membuat akal kita jernih, belum membuat hati kita bening? Kenapa? Nah, kenapanya kenapa? Jadi iman itu betul Bapak Ibu bisa membuat akal kita jernih, bisa membuat hati kita bening. Akal yang jernih itu akal yang seperti apa? Nah, kita perlu lihat batasannya, karena jangan-jangan memang akal Bapak Ibu sudah jernih, ya, hatinya sudah bening. Apa batasan bahwa akal seorang mukmin itu jernih? Batasannya adalah ridho dengan semua kenyataan hidup yang dialami, baik manis maupun pahit. Itu orang yang akalnya jernih. Betul Bapak Ibu? Jadi apapun kenyataan hidupnya, mau manis mau pahit, itu dihadapi, disikapi dengan ridho. Itu orang kalau akalnya jernih. Ya, kenapa? Ya, karena orang yang akalnya jernih itu seperti kita melihat apa yang ada di balik kaca dan kacanya jernih. Maka kita akan melihat kenyataan yang sesungguhnya. Nah, begitu kita melihat kenyataan yang sesungguhnya, disitulah kita akan mengatakan gak apa-apa. Itu kalau kita melihat kenyataan yang sebenarnya. Ya, jadi contoh yang sering kita sampaikan, kita kalau dihina orang ridho gak Bapak Ibu? Enggak. Kenapa enggak ridho? Ya, dia sedang menghina saya. Dihina itu masalah enggak Bapak Ibu? Dihina itu masalah? Masalah. Apa masalahnya? Begitu kita ditanya apa masalahnya, kan kita mikirnya pakai apa? Akal. Nah, begitu kita ditanya, kalaulah dihina itu masalah, masalahnya apa? Jawabannya apa Ibu? Kalau dihina kita anggap masalah, masalahnya apa? Apa masalahnya? Soalnya nggak ridho. Ya, iya, kenapa nggak ridho? Soalnya dihina. Ya, kenapa dihina? Karena masalah. Ya, apa masalahnya? Muter. Ya, kalau udah muter lama-lama pusing.
Nah begitu pusing nanti muncul pokoknya masalah. Begitu orang bilang pokoknya masalah, berarti dia mikir nggak ibu? Kalau sudah pokoknya masalah, ya udah nggak mikir. Nah jadi orang kalau akalnya jernih itu dihina nggak apa-apa. Dihina itu apa-apa atau nggak apa-apa? Apa-apa. Sebab kalau ada yang mengatakan dihina itu apa-apa, pertanyaannya apa-apanya apa? Kalau bilang apa-apa, apa-apanya apa? Itu akhirnya bilang apa ya, ya udah pusing. Jadi orang kalau beriman pasti akalnya jernih. Kalau akalnya jernih itu pasti ridho. Karena kalaulah kita merasa, kan yang membuat orang nggak ridho itu karena merasa ini masalah. Padahal dalam hidup sebenarnya apa yang jadi masalah dalam hidup? Nggak punya uang, semisal masalah nggak ibu? Masalah, bisa nyari nggak? Bisa. Berarti masalah nggak ibu? Enggak. Jadi sebenarnya akal kalau sudah dengan iman pasti jernih. Nah, sehingga kalau ada orang akalnya nggak jernih itu karena akalnya tidak diimani. Jadi nggak ada iman di dalam akalnya. Jadi ketika nggak ada iman di dalam akal, ya akalnya nggak akan mungkin jernih. Pokoknya saya tidak ridho. Dan nanti kalau dikejar ibu dihina itu takdir Allah loh. Betul kan? Itu takdir Allah. Nah kalau dikatakan dihina takdir Allah, terus kita mau bilang tetap nggak ridho. Kalau tetap bilang nggak ridho, berarti nggak ridho sama Allah. Kalau orang nggak ridho sama Allah, berarti dia iman atau tidak iman? Tidak. Iman juga membuat hati kita bening, membeningkan hati. Terus hati yang bening itu hati yang bagaimana? Ikhlas dengan semua amal baik yang dilakukan, hanya untuk mendapat rahmat Allah. Itu orang yang hatinya bening, jadi hatinya ikhlas. Jadi ketika beramal itu ya cuma ingin mendapatkan rahmat Allah. Tidak ada keinginan untuk mendapatkan yang lain yang bukan rahmat Allah. Pujian orang itu bukan harapan. Bahwa ketika saya beramal kok ada yang memuji, yaitu urusan dia. Saya nggak ada urusan dengan orang yang memuji. Tidak menambah kebahagiaan, karena bagi saya rahmat Allah itu sudah segala-galanya. Kalaupun dihina, ya amal kita ya nggak apa-apa. Uang saya beramal tidak untuk dia, saya beramal untuk Allah. Yang penting Allah berkenan dengan amal saya sudah dapat rahmat Allah. Dia menghina tidak mengurangi kebahagiaan saya beramal. Itu orang yang hatinya bening, dan sama dengan akal. Hati yang bening itu karena di dalam hati itu ada iman. Jadi imanlah yang membuat hati manusia itu jadi bening. Sehingga orang kalau nggak ikhlas itu hatinya kotor, dan itu hampir bisa dipastikan karena dia tidak iman kepada Allah. Walaupun dia mengatakan enggak, saya iman kepada Allah, tapi kenapa pengen dipuji orang? Padahal kita iman kalau kita melakukan amal, Allah pasti membalas. Dan balasan Allah itu kan nggak pakai hitungan. Maka kalau seandainya iman bahwa Allah akan membalas amal kita dengan balasan yang tak terhingga, terus masih ingin dibalas oleh manusia, berarti tandanya dia merasa cukup belum balasan dari Allah. Padahal sebagai orang yang beriman, balasan dari Allah sudah cukup belum?
lebih dari cukup. Sebab kalau ada orang mengatakan balasan dari Allah belum cukup, yaitu imannya cacat. Karena sama dengan menganggap Allah itu punya kekurangan. Jadi clear sebenarnya orang kalau betul-betul iman, hatinya bening, akalnya jernih. Nah, orang kalau akalnya jernih, hatinya bening, ridho dengan semua kenyataan hidup dan selalu ikhlas di dalam melakukan amal, maka hidupnya pasti akan berpengaruh ke jiwanya. Jiwanya akan berubah menjadi jiwa mutmain, jiwa yang orang menyebut tenang, jiwa mutmainnah. Jadi dihina orang tenang, dipuji orang tenang, punya uang tenang, nggak punya uang tenang. Itu jiwa mutmainnah. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ditanya jiwa mutmainnah itu jiwa yang apa? Jiwa yang betul-betul beriman. Itu jiwa mutmainnah adalah jiwa yang betul-betul beriman. Dan itu kita kalau ditanya tentang apa sih jiwa mutmainnah, itu adalah jiwa yang betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala, yang membuat jiwa menemukan dan merasakan keberartian hidup yang sesungguhnya. Itu orang kalau jiwanya mutmainnah. Jadi jiwa mutmainnah itu sebenarnya rumusnya akal jernih plus hati bening. Akal jernih plus hati bening sama dengan jiwa mutmain. Nah, orang kalau jiwanya mutmainnah, maka selama dia hidup, yang dia rasakan adalah keberartian hidup yang sesungguhnya. Dan keberartian hidup yang sesungguhnya itu wujudnya apa? Nah, kalau soal wujud, inilah keberartian hidup karena pengaruh iman. Sekali lagi, karena pengaruh iman. Iman membuat jiwa kita jadi mutmainnah. Jiwa mutmainnah merasakan keberartian hidup yang sesungguhnya. Berarti keberartian hidup itu sebenarnya adalah karena pengaruh iman. Ada 3 dan sekaligus ini menjadi sifatnya orang yang jiwanya mutmainnah. Tenang, damai, bahagia. Dan kalau kita lihat, bukankah memang keberartian hidup ada pada 3 ini? Ya, betapa banyak orang yang mengatakan, apa artinya saya kaya kalau hidup saya tidak tenang? Ada nggak Ibu? Bapak? Apa artinya harta melimpah kalau hidup saya tidak tenang? Berarti hartanya tidak ada arti. Bandingkan dengan orang yang mengatakan begini, nggak apa-apa uang saya sedikit, yang penting saya tenang. Ada nggak orang yang begini? Lebih enak yang mana? Lebih enak yang ketiga. Ya kan berarti tenang yang paling penting. Ya. Damai, kan banyak juga orang mengatakan buat apa ya pengikut saya banyak kalau hidup saya ternyata tidak damai. Apalah artinya saya berkeluarga kalau ternyata hidup saya tidak bahagia. Jadi sama yang belum berkeluarga itu malah jadi ngiri. Ada nggak Bapak Ibu orang yang ngiri sama yang belum berumah tangga? Tahu berumah tangga begini, mendingan nggak usah. Nah itu kan berarti hidupnya tidak berarti, dan itu sekali lagi karena tidak ada iman. Loh, kalau soal iman, saya punya teman, dia nggak beriman tapi hidupnya tenang, damai, bahagia. Kalaupun ada, kita bisa jamin tenang, damai, dan bahagianya orang yang tidak beriman itu semu, bahkan palsu. Karena orang yang tenang, damai, dan bahagia karena iman itu tetap berbeda.
Orang beriman kalau tenang, tenangnya bersama Allah. Jadi bersama Allah, bukan bersama selain Allah, enggak. Jadi kalau bukan karena iman kan biasanya ya tenangnya ibu lebih merasa tenang bersama uang atau bersama Allah? Bersama Allah. Tapi kalau di dompet nggak ada uang itu rasanya gimana? Iya, itu yang kadang masih bertanya-tanya. Padahal uang itu dari siapa? Allah. Sebagai orang beriman kita yakin uang itu dari Allah. Tapi kenapa ya kalau uang nggak ada tetap nggak tenang? Damai. Orang kalau damainya karena iman itu dia bisa berdamai dengan diri sendiri. Berdamai itu nggak pernah ribut dengan diri sendiri, nggak pernah tengkar dengan diri sendiri. Ya, nggak pernah memasukkan sesuatu yang membuat dirinya tidak damai. Ya, sehingga orang yang damainya karena iman, kalau dihina itu jadi panas atau tetap damai? Tetap damai, betul. Tapi yang panas ada nggak? Dibakar oleh kebencian. Siapa yang memasukkan kebencian ke dalam diri kita? Setan. Setan, tapi atas izin siapa? Gak mungkin. Kalau Allah nggak mengizinkan ya. Benci masuk ke kita yang memasukkan setan, tapi atas izin siapa? Atas izin kita. Kita yang mengizinkan. Kalau kita nggak mengizinkan, bisa nggak masuk itu kebencian? Enggak. Kita yang mengizinkan. Ya. Kita bilang sama setan, tan atau set. Kamu mau ngapa? Saya mau masukkan kebencian. Oh iya, silahkan masukkan aja. Jadilah benci. Nah, itu karena gak ada iman. Kalau karena iman, kita tidak akan mungkin mengizinkan kebencian, apalagi permusuhan masuk ke dalam diri kita. Dosa itu sama dengan apa, Ibu, Bapak? Sama dengan ngantemin diri sendiri. Karena itu kenapa dosa disebut sebagai zalimun li nafsi, menganiaya diri sendiri. Mana ada orang yang menganiaya dirinya sendiri? Kalau ada, itu berarti dia tidak beriman. Jadi kalau ada orang beriman kemudian berbuat dosa, itu rasanya jadi tanda tanya, bagaimana mungkin? Bahagia kalau karena iman, itu bahagia yang bisa dirasakan bersama siapapun. Termasuk kita bisa bahagia walau hidup bersama dengan orang yang tidak mau membahagiakan. Itu kalau bahagianya karena iman. Jadi kita semua alhamdulillah beriman. Bahagia Bapak Ibu, bahagia. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Bapak Ibu bahagia, ceritanya mau ke Jakarta naik kereta api ya, ke Jakarta karena ditelepon oleh Kertanegara. Kalau nggak suka baca berita apa gitu. Aduh, saya mau dapat jatah apa ini? Itu ke Jakarta bawaannya happy atau nggak happy? Happy. Wah, seneng banget, semangat. Begitu naik kereta api, nyari tempat duduk sesuai dengan tiket. Pas ketemu sebelah kok sudah ada penumpang lain yang ternyata penumpang itu orang yang selama ini bikin kita jengkel, bikin kita mantap. Harus duduk bersama dia. Kira-kira perjalanan ke Jakarta itu perjalanan yang menyenangkan atau menyialkan? Sial banget nih. Kenapa bisa? Berarti itu orang bahagianya bukan karena iman.
Sebenarnya wajar nggak kalau kita ketemu dengan orang yang nggak suka sama kita, kemudian kita jadi hilang bahagia? Itu wajar nggak, Bapak Ibu? Ketemu orang yang membenci kita, kemudian kita jadi enek gitu, itu wajar nggak? Wajar. Bu, Bapak, kalau seandainya Bapak Ibu punya uang 10 miliar, kok nggak ada yang amini ya? Enggak, itu berarti Bapak Ibu udah punya itu uang 10 miliar. Jadi buat apa diamini? Punya uang 10 miliar itu berarti tandanya Bapak Ibu orang kaya atau orang miskin? Kaya. Kalau bilang belum kaya, saya tambahin 20 miliar. Ya. Punya uang 10 miliar itu sudah cukup untuk merasa kaya. Terus Bapak Ibu duduk bersama dengan orang yang Bapak Ibu tahu beliau hanya punya uang 10.000. Orang kalau punya uang cuma 10.000 itu berarti orang kaya atau orang miskin? Miskin. Berarti Bapak Ibu duduk bersama orang miskin. Apakah kemudian Bapak Ibu tiba-tiba berubah jadi orang miskin? Kenapa? Sesuai dengan uang. Kan nggak mungkin, sial banget saya jadi miskin gara-gara duduk bersama orang miskin. Nggak mungkin. Justru kalau kita tahu beliau hanya punya uang 10.000, kita apakan beliau? Kita kasih uang. Kalau Bapak Ibu ngasih uang ke beliau 10 juta, itu terlalu banyak atau masih terlalu sedikit? Sedikit, 10 miliar. Tapi beliaunya dikasih uang 10 juta itu rasanya seperti mendadak kaya. Bukankah itu yang kita lakukan? Bapak Ibu bahagia sekali. Terus ketemu dengan orang yang nggak mau membahagiakan Bapak Ibu. Berarti orang yang nggak mau membahagiakan itu orang yang kaya atau miskin bahagia? Miskin bahagia. Nggak mau membahagiakan kan berarti tandanya dia miskin bahagia. Bapak Ibu kaya bahagia. Maka apa yang akan Bapak Ibu lakukan kepada beliau? Hilang bahagia atau malah ingin membahagiakan? Ingin membahagiakan, betul? Cuma Bapak Ibu bisa bayangkan, membahagiakan orang yang nggak mau membahagiakan kita itu susah atau mudah? Susah. Kalau susah berarti kita dengan beliau sama-sama miskin bahagia. Nah, sesama orang miskin apa yang bisa dilakukan? Kalau ngasih uang paling tukeran uang, bukan memberi uang. Kesimpulannya kalau begini Bapak Ibu, kita semua alhamdulillah sudah iman, betul? Tapi kalau lihat ini, iman kita sudah berarti belum? Padahal tenang, damai, dan bahagia inilah yang nanti menjadi sifatnya jiwa mutmainnah. Jadi jiwa mutmainnah yang sering diartikan tenang itu tidak hanya cuma sekedar tenang, tapi juga damai dan bahagia. Jadi jiwa mutmainnah itu adalah jiwa yang tenang bersama Allah, damai bersama diri sendiri, dan bahagia bersama siapapun. Itu orang yang jiwanya mutmainnah. Kalau begitu kita sudah lama beriman, tapi jiwa kita jiwa apa ini Bapak Ibu? Belum mutmainnah. Mengapa iman belum membuat jiwa kita mutmainnah? Belum berarti bagi hidup dan kehidupan kita. Kita tetap lebih tenang bersama uang daripada bersama Allah. Padahal kita sering berzikir, mendawamkan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagi kami.
Kenapa cukup? Wa ni'mal wakil. Karena Allah itu sebaik-baik pelindung, Allah itu sebaik-baik penolong. Berarti sepanjang saya iman bahwa Allah Tuhan saya, maka insya Allah hidup kita baik-baik saja. Kenapa baik-baik saja? Ada Allah. Allah itu sebaik-baik penolong, sebaik-baik pelindung. Hidup kita akan baik-baik saja, makanya tenang. Mau ganti pemimpin, mau ganti atasan, mau pemimpinnya kayak apa, itu sih rutinitas hidup bernegara saja. Ya, sebagai warga negara ya kita taat sama aturan negara. Tetapi kalau soal kebersandaran, saya nggak akan bersandar kepada siapapun. Siapapun penguasanya, itu bukan tempat saya bersandar. Tempat saya bersandar hanyalah Allah. Betul Bapak Ibu? Tapi kenapa pada belum apa-apa udah gawat nih? Apanya yang gawat? Yang gawat imannya nih. Iya, yang gawat imannya. Oh, kalau rumah sakit menyediakan ruang gawat darurat iman kayaknya nggak cukup ya ruangannya. Kapan-kapan kalau rumah sakit mau usul, Pak tolonglah dibuat itu ruang instalasi gawat darurat iman. Dokternya capek. Nah kalau yang susah, dokternya masuk IGDI juga. IGDI, instalasi gawat darurat iman. Ya mudah-mudahan majelis tazkiyah ini nanti kelak bukan kemudian jadi pasien, Bapak Ibu ini yang jadi dokternya. Dokter spesialis IGDI. Kenapa? Nah ini yang kita ingin jawab, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita bicara soal hidup, hidup itu kan bagai kepingan puzzle. Hidup ini bagai kepingan puzzle. Tahu puzzle ya Bapak Ibu? Ya, yang dulu zaman kecil nggak pernah lihat puzzle kan, paling nggak sekarang lihat cucu, oh ada mainan puzzle. Jadi hidup bagaikan kepingan puzzle. Kepingannya itu bisa ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan. Wujudnya apa? Wujudnya peristiwa. Setiap peristiwa itu akan menjadi kepingan puzzle. Kita dihina orang, itu kepingan puzzle. Dipuji orang, kepingan puzzle. Sukses, gagal, sehat, sakit, ya, semua itu adalah kepingan puzzle yang harus kita susun dengan benar dan tepat. Ya, karena kalau cuma asal nyusun kan benar, berarti harus lihat bentuknya. Ya, tepat berarti lihat warnanya. Itulah hidup. Bagaimana kita menyusun puzzle peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, yang saya yakin Bapak Ibu sudah mengalami ratusan ribu bahkan jutaan peristiwa. Pernah orang tempe gosong Ibu? Pernah, itu puzzle. Ya. Udah masak capek-capek nggak dipuji keluarga, pernah? Pernah, itu puzzle. Ya. Yang harus kita susun dengan benar dan tepat. Dan kalau lihat perjalanan hidup, kita sudah menyusun puzzle atau kepingan puzzle ini sudah berapa lama, sudah berapa tahun Bapak Ibu? Sudah puluhan tahun. Betul. Sudah puluhan tahun kita menyusun kepingan puzzle hidup kita. Pertanyaannya, sudah berbentuk apa puzzle hidup kita? Sudah berbentuk gambar yang jelas atau gambar yang belum jelas?
Sudah jelas belum gambar puzzle yang kita susun? Belum, padahal sudah puluhan tahun. Belum jelas. Mau disebut kepingan puzzle yang kita susun, mau disebut kita orang baik, kok masih suka ngerasani orang. Tapi mau disebut gambar puzzle kita, gambar orang buruk, kok masih mau ngaji. Jadi kesimpulannya, puzzle-nya jelas atau nggak jelas? Nggak jelas. Nah, kalau nggak jelas, kira-kira kenapa Bapak Ibu? Mengapa kepingan puzzle hidup kita belum membentuk gambar kehidupan yang jelas tentang diri kita? Alhamdulillah sih kemarin pas dihina orang saya sabar, tapi sekarang kok susah saya untuk sabar. Nah, itu kira-kira kenapa? Jadi kalau semisal Bapak Ibu puluhan tahun menyusun puzzle belum selesai, harusnya puzzle kita udah selesai belum Bapak Ibu? Sudah selesai. Selesai bahwa kita pantas untuk disebut ahli surga. Tapi kalau ukurannya itu kira-kira sudah pantas belum? Belum. Kalau begitu ahli neraka. Nggak mau. Tapi ini kan kegundahan saya, ya Allah, ya Allah, iya ya. Nah, kalau puluhan tahun belum selesai, itu berarti evaluasinya apa, Bapak Ibu? Ada yang salah. Ada yang salah. Nah, kalau ada yang salah kan berarti harus dicari dulu apanya yang salah. Apanya yang salah. Karena kalau diteruskan bisa semakin parah. Seperti ibu naik motor, naik mobil, kok ada yang bunyi, berarti ada yang masalah ini. Kalau tetap diteruskan akibatnya bahaya. Nah, apa? Ternyata Bapak Ibu penyebabnya dibilang sepele ya sepele, tapi dibilang serius nggak sepele ya nggak sepele juga. Ternyata kalau kita perhatikan kesalahan orang di dalam menyusun kepingan puzzle sehingga puluhan tahun belum membentuk gambar kehidupan yang jelas tentang diri, itu karena belum tepat di dalam menyusun 4 kepingan puzzle. Belum tepat menyusun 4 kepingan puzzle. Padahal ini yang menjadi fondasi untuk setelah itu kita akan menyusun ribuan bahkan jutaan keping puzzle itu dengan benar, dengan tepat. Tapi dimulainya dari menyusun 4 kepingan puzzle. Kalau nyusun 4 kepingan puzzle itu mudah atau sulit? Cuma 4 loh Bapak Ibu. Butuh waktu berapa lama? 10 detik sudah cukup belum Bapak Ibu? 4 kepingan puzzle, cuma 4 kan 10 detik sebenarnya udah bisa selesai. Nah, apa 4 kepingan puzzle itu? Yakni 4 kepingan yang terdiri dari huruf I, M, A, dan N. Ini yang kita belum menyusun secara tepat 4 keping puzzle. Karena itu tidak salah kalau memang ada ungkapan tidak ada puzzle yang lebih mudah dan lebih sulit untuk disusun melebihi puzzle bernama IMAN. Dibilang lebih mudah karena cuma 4 keping. Dibilang sulit karena faktanya betapa banyak orang yang sudah puluhan tahun hidup, dia belum secara tepat menyusun rangkaian huruf IMAN ini menjadi iman.
Jadi belum tepat menyusun rangkaian hidup ya, 4 keping tadi menjadi tulisan, menjadi kata iman ya. Padahal kan sebenarnya mudah ya, sebenarnya mudah. Tapi faktanya betapa banyak orang-orang yang menyusun 4 puzzle IMAN ini ya, harusnya I dulu, habis itu M, setelah itu A, setelah itu N, tetapi tidak sedikit yang kemudian menyusunnya menjadi seperti ini. Ada yang menyusunnya jadi inam, ni'an, nima, menai, anim, mai, dan yang lain. Minimal ada 16 probability-nya. Betul Bapak Ibu? Ada nggak Bapak Ibu orang yang mengaku iman, dia bilang saya iman, tapi nggak sholat? Nah kalau iman tapi nggak sholat, itu namanya iman atau inam? Itu inam namanya. Masa iman kok nggak sholatnya nggak nyambung. Kalau iman ya sholat. Kalau ngaku iman tapi nggak sholat, namanya iman. Iman tapi hobinya ngerasani orang, namanya apa? Mi'an. Iman tapi senangnya ngapusi, nipu, berarti nima. Iman tapi selingkuh, zina, ya Allah, itu namanya apa? Menai. Kan jijik ya. Makanya kenapa zina itu oleh Allah disebut sebagai al-fahsya, perbuatan yang menjijikkan, perbuatan keji. Memang hurufnya tetap ada I-nya, ada M-nya, ada A-nya, ada N-nya, tapi kalau nyusunnya nggak pas, iman tapi senangnya nonton sinetron, sehari nggak nonton sinetron pusing. Nah itu iman atau main? Ada nggak yang seperti ini Bapak Ibu? Nah, maka betul kalau 4 keping tadi belum disusun secara tepat, ya akhirnya nggak ada pengaruhnya. Karena kalau susunannya tepat, I dulu, habis itu M, A, dan N, adalah 4 perpaduan 4 huruf yang nyata memberi arti bagi hidup dan kehidupan seorang mukmin. Itu kalau imannya betul-betul iman. Dan ini memang menjadi fondasi. Jadi kalau imannya sudah betul, I dulu, baru M, setelah itu A dan N, satu saja bergeser dan tidak lagi iman, ya tidak akan memberikan arti. Nah, apa pengaruh iman bagi kehidupan? Yang tadi kita sampaikan, tenang bersama Allah, damai bersama diri sendiri, dan bahagia bersama siapapun. Ini pengaruh iman. Ya, pengaruh iman bagi hidup dan kehidupan. Ya, dan orang-orang seperti ini kita katakan jiwanya mutmainnah. Bu, kalau orang selalu tenang bersama Allah berarti akalnya jernih nggak? Jernih. Hatinya benih. Bisa damai dengan diri sendiri itu pasti itu cerminan akalnya jernih, hatinya bening. Bisa bahagia dengan siapapun, itu juga wujud dari jernihnya akal dan beningnya hati. Nah, sekali lagi pertanyaannya, mengapa iman belum berarti bagi hidup dan kehidupan kita? Dan ini jawabannya Bapak Ibu ada pada diri kita ya. Keberartian iman terhadap kehidupan amat sangat dipengaruhi oleh keberadaannya di dalam diri kita ya, dipengaruhi oleh keberadaannya di dalam diri kita. Keberadaan bukan keadaan.
Itu dua kata yang walaupun kata dasarnya sama tapi memiliki arti yang berbeda. Bukan dipengaruhi oleh keadaan iman, tapi keberadaannya di dalam diri kita. Yakni iman kita berada di mana? Di akal, di hati, atau di jiwa? Di akal, di hati, atau di jiwa? Kalau lihat sepintas dari apa yang kita sampaikan, iman kita harusnya ada di mana, Bapak Ibu? Di mana? Akal itu bukan untuk menjadi tempatnya iman. Hati juga sebenarnya bukan untuk menjadi tempatnya iman. Disebut iman itu untuk membuat akal dan hati bersih. Cuma pengaruh iman ke akal, ke hati itu kalau imannya ada di dalam jiwa. Kalau cuma di akal itu beda. Iya, beda. Bapak Ibu, kalau kita pengen buat semacam gambarannya, kenapa iman itu tidak cukup di akal, tidak cukup di hati, tapi harus di jiwa. Ini gambarannya. Jadi sangat boleh jadi Bapak Ibu, kita sudah menyusun huruf I, M, A, N itu benar. Tapi kalau kita meletakkannya di akal, ya, jadi bidang puzzle-nya itu akal, ya. Kemudian kita letakkan tulisannya benar, ya, I, M, A, N, bukan yang lain. Tapi kita meletakkannya di akal. Puzzle iman ini kita letakkan di akal. Setelah itu kita bingkai. Kalau posisinya seperti ini, mungkin nggak papan puzzle-nya bergerak. Kalau papan puzzle-nya bergerak, seperti ini geraknya, kira-kira apa yang akan terjadi dengan imannya? Imannya goyang, imannya bubrah, imannya berubah jadi macam-macam. Itu resiko ketika kita meletakkan puzzle iman di dalam akal. Awalnya kelihatannya udah sukses nih, saya orang beriman. Tapi begitu papan puzzle kan kehidupan kita, begitu ada yang menghina, muncul apa pada diri kita? Balas ini. Jadi guncangan iman itu sangat boleh jadi kita dihina, ya malesnya kadang nggak kira-kira. Lo dihina terus malesnya nggak kira-kira, itu cerminan iman bukan? Bukan. Jadi walaupun tadi akalnya mengatakan iman, begitu dicontos balas nyotos, berarti imannya bubrah, jadi inam. Miskin semisal iman waktu miskin, tiba-tiba diguncang kaya mendadak, apa yang terjadi? Nggak mau lagi sholat, nggak mau lagi buat apa sholat, dong saya sudah kaya. Ada nggak orang seperti ini? Ada. Itu karena imannya diletakkan di akal. Kalau di hati, nah kalau di hati lumayan, bidang puzzle-nya itu sempit, ya. Sudah diletakkan iman, sudah dibingkai. Tapi kalau begini masih mungkin nggak berubah, Bapak Ibu? Masih mungkin ada guncangan pertama, gitu ya. Nah, imannya kan berubah, tapi ternyata berubahnya masih tulisannya iman. Ya, meskipun agak janggal ya, karena susunannya, tapi masih terbaca iman. Ada nggak Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang iman kemudian dapat musibah, kemudian dia bilang kepada Allah, ya Allah, saya yakin musibah ini adalah kebaikan-Mu, saya yakin ini kebaikan-Mu ya Allah, tapi kok berat banget ya Allah. Nah, kata berat banget itu tandanya apa? Imannya sudah mulai berubah ya. Tapi kok berat sekali ya Allah, sampai kapan saya harus menerima musibah ini?
Nah, musibahnya belum selesai, datang lagi musibah berikutnya. Begitu guncangan yang kedua, apa yang terjadi? Imannya bisa berantakan. Hingga tidak jarang orang yang awalnya mengatakan, saya pengennya sabar ya Allah, tapi kok engkau terus menerus ya? Sampai kapan ini ya Allah? Apa susahnya engkau mengambil musibah ini? Kan engkau maha kuasa. Ya kenapa engkau tidak tunjukkan kekuasaanmu kepada saya? Ya sementara ada orang yang gak baik hidupnya senang. Saya hidup baik kok, susah begini. Di mana keadilanmu? Nah, itu berarti imannya sudah pindah kemana? Ke akal. Turun itu imannya, tidak lagi di hati tapi keluar dari hati. Jadi kalau iman di hati ideal nggak? Nah, belum. Ya meskipun tadi ya masih lumayan. Tapi itu tadi kalau guncangannya terus menerus, ya, khawatir kalau kemudian imannya tidak lagi di hati, kemudian kembali ke akal. Nah, berarti yang ideal di jiwa. Jadi kalau iman di jiwa, maka gambarannya seperti ini. Sudah betul kita meletakkan iman, terus kita bingkai. Setelah kita bingkai, kita tutup pakai kaca yang bening. Kalau sudah begini, kira-kira ada musibah, ada cobaan, diguncang oleh apapun, imannya berubah nggak Bapak Ibu? Nah, imannya tetap iman. Inilah kalau orang imannya ada di jiwa. Mau dihina, dicaci, difitnah, dikerjain, ditipu, imannya tetap di jiwa, tidak berubah. Kita alhamdulillah sudah menyusun dengan benar puzzle bernama iman, betul? Kan nggak ada yang inam, nggak ada yang niam. Puzzle kita iman. Cuma masalahnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masalahnya di mana kita meletakkan iman, di akal, di hati atau di jiwa? Kalau ngeraba kasar dulu, rasa-rasanya iman di mana Bapak Ibu? Karena memang 3 kemungkinan, akal, hati, dan jiwa. Terus bedanya di mana? Nah, bedanya di sini. Akal itu kan punya kemampuan berpikir, yang dengan berpikir akal jadi memahami. Tapi akal itu nggak punya kemampuan merasa, ya. Akal itu nggak punya kemampuan merasa. Maka orang yang imannya di akal, dia memahami tapi tidak merasa. Dia memahami, dia paham apa itu iman, paham, ngerti, tahu juga kalau saya ini beriman, tapi tidak merasa bahwa saya beriman. Sebagai orang yang beriman, kita sudah tahu belum Bapak Ibu kalau Allah itu mengetahui apapun yang kita lakukan? Tahu. Kita sudah tahu, kita sudah paham, kita sudah ngerti bahwa Allah itu mengetahui apapun yang saya lakukan. Allah memperhatikan apapun yang kita lakukan. Allah mengawasi apapun yang kita perbuat. Tapi ada nggak Bapak Ibu orang yang merasa, orang yang tahu kalau Allah itu selalu mengawasi tapi tidak merasa diawasi? Tahu kalau Allah itu mengawasi tapi tidak merasa diawasi. Ada? Ada. Akibatnya apa? Akibatnya tetap dia melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Itu karena dia tahu tapi tidak merasa. Jadi dia tetap cerita jelek orang lain. Kalau ada orang yang kita tahu beliau beriman terus cerita jelek orang lain, kita tanya, Bu, Ibu sebenarnya tahu nggak kalau Allah itu mendengar, Allah memperhatikan? Dia akan jawab apa? Nggak tahu. Kok tetap merasa nih? Itulah orang kalau imannya di akal, karena merasa
merasa tidak diawasi. Semua yang ada di alam semesta ini milik siapa? Milik Allah. Kita tahu, kita paham semuanya milik Allah. Jadi rumah bapak, rumah ibu milik siapa? Milik Allah. Mobil bapak ibu milik Allah. Motor bapak ibu milik Allah. Betul? Betul. Tapi rasanya tetap milik siapa? Rasanya bukan milik Allah, rasanya tetap milik kita. Makanya ketika motor hilang, sedih. Itu orang kalau imannya di akal. Tapi kalau imannya memahami dan merasa, enggak. Jadi kalau motor hilang, kita matur ke Allah dulu. Apa maturnya? Gusti, motor menika nggih kabunganipun panjenengan. Ical menika nggih kersanipun panjenengan. Ngisa kersa panjenengan ya Allah, mboten napa-napa. Kula namung yakin ya Allah, menawi motor ingkang panjenengan titipaken teng kula kok ical, tandhanipun panjenengan bakal ngentos ingkang langkung sae. Betul Bapak Ibu? Ada yang bisa seperti ini ketika motornya hilang? Berarti iman kita masih di akal. Sah nggak imannya kalau di akal? Ya enaknya sah. Kalau nggak sah kan kita semua gimana? Orang yang imannya di akal, kata Imam An-Nawawi, sah, imannya sah. Cuma kata beliau, mahjubun an dzatillah, terhijab dari Allah. Terhijab itu ya, akhirnya iman tidak iman seperti nggak ada bedanya. Iman bahwa Allah mengetahui apapun yang kita lakukan, tapi masih bisa melakukan yang Allah tidak sukai, itu sebenarnya iman atau enggak iman? Mau dibilang iman, iman tapi kok masih bisa berbuat dosa? Itu karena imannya di mahjub, terhijab dari Allah. Bapak Ibu, sebagai orang beriman, Bapak Ibu, kalau dapat rezeki itu dari siapa? Dari Allah. Tapi Allah mengantarkan langsung atau lewat malaikat? Malaikatnya siapa? Malaikat Mikail. Betul? Kan kita iman ada malaikat namanya Mikail yang bertugas mengantarkan rezeki. Tapi jujur Bapak Ibu, selama ini kalau Bapak Ibu dapat rezeki, ingat Mikail enggak? Itu malaikat Mikail geleng-geleng kepala melihat kita. Enggak diingat. Enggak pernah kita bilang matur nuwun gitu malaikat. Itu waktu rezeki nyampe, malaikat Mikailnya masih di depan kita enggak? Masih. Ketika kita baru terima, itu masih di depan kita. Tapi kita boro-boro mengucapkan ya, ingat juga enggak, itu malaikat Mikail. Kalau malaikat Mikail dikasih kuasa untuk mengalihkan rezeki yang Allah titipkan, itu dialihkan ke orang lain yang mau terima kasih. Jadi malaikat Mikail kan kata Allah, udah pokoknya ini rezeki jatah si A, si B, nggak boleh dikasihkan ke yang lain. Jadi walaupun kita nggak pernah terima kasih ke malaikat Mikail tetap setia ngasihkan rezeki itu kalau memang itu sudah jatahnya kita. Tapi ini kan mencerminkan iman di akal, itu gampang sekali berubah seperti yang tadi kita sampaikan. Berarti harus naik ke hati. Nah, iman kalau di hati punya kemampuan merasa, tapi nggak punya kemampuan merasakan. Jadi orang kalau imannya di hati, merasa diawasi oleh Allah, sudah merasa, tapi tidak merasakan pengawasan Allah itu. Ya sih tahu bahwa musibah ini ada maksud baik dari Allah, merasa ada kebaikan, tapi belum merasakan kebaikan Allah. Akibatnya orang yang imannya di hati masih mungkin berbuat dosa. Orang yang imannya di hati masih mungkin gremeng,
tahu ngeremeng. Iya sih ya Allah, ini musibah untuk kebaikan saya. Saya tahu ya Allah, tapi kenapa kok jatuhnya ke saya? Namanya ngeremeng. Iya sih, kesempatan saya, sabar ya Allah, saya tahu, tapi kok berat banget, sampai kapan ini ya Allah? Itu kan lama-kelamaan bisa jebol, akhirnya imannya turun ke akal. Nah, sehingga konsep iman naik turun, itu naik turunnya dari mana ke mana? Selama ini ibu, bapak, kita memahami iman naik turun, itu naik turun dari mana ke mana? Enggak, sebelum ini bapak ibu mikirnya naik turun itu naik turun dari mana ke mana? Sebelum hari ini naik turunnya dari mana ke mana? Bisa jadi ya, waktu kemarin belum jelas naik turun dari mana ke mana. Nah, naik turunnya iman itu dari akal ke hati, naik dari akal ke hati, turun dari hati ke akal. Itu naik turunnya. Jadi kalau turun ke akal, berusaha naik ke hati. Nah, kalau sudah naik ke hati, nunggu turun, ya jangan. Kalau iman kita sudah di hati, alhamdulillah, kita berusaha menaikkannya ke jiwa. Karena kalau sudah iman di jiwa, untuk turun itu nggak mudah. Nggak mudah. Karena itu memang ini usaha kita. Iman kalau di jiwa, maka yang ada cuma merasakan. Nah, karena itu kelak nanti Bapak Ibu, hanya iman yang sudah berada di dalam jiwa yang bisa membuat akal menjadi jernih, hati menjadi bening. Sehingga kalau imannya turun ke hati, hatinya bening, turun ke akal, akalnya jernih, jadi nggak ada masalah. Kalau imannya sudah berada di dalam jiwa. Jadi kalau pengen iman ini menjernihkan akal, membeningkan hati, maka tidak ada cara kecuali iman itu harus ada di dalam jiwa. Karena kalau sudah di dalam jiwa, imannya itu terasakan. Apa yang Nabi menyebut zaqatul iman, akan merasakan manisnya iman. Akan merasakan manisnya iman. Siapa? Man radiya billahi rabba, orang yang ridha Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Itu orang yang imannya di hati. Jadi dia akan merasakan manisnya iman. Minimal ya, setidaknya ada 4 yang dirasakan oleh orang yang imannya sudah ada di dalam jiwa. Jiwa yang beriman, bukan cuma hati, bukan cuma akal, tapi jiwa. Yang pertama, merasakan kebaikan Allah dalam segala urusan hidup. Jadi apapun urusan hidupnya, bagi orang yang jiwanya sudah beriman, itu dirasakan. Gak cuma sekedar difahami, tapi dirasakan. Terasa itu sebagai kebaikan Allah. Karena itu kenapa orang yang imannya di jiwa, dipuji orang, dihina orang, rasanya sama. Rasanya sama. Karena sama-sama dirasakan sebagai kebaikan Allah. Ada orang yang protes, itu nggak mungkin, dipuji, dicaci rasanya sama, itu nggak mungkin, nggak masuk akal. Betul, nggak masuk akal. Karena ini bukan wilayahnya akal, ini wilayahnya jiwa. Jadi ibu, kalau iman sudah ada di jiwa, terus dihina orang, ibu matur ke Allahnya gimana ibu? Matur nuwun Gusti, panjenengan sampun ngutus tiang menika menghina saya. Ya keranten saya dihina, saya punya kesempatan melakukan amal yang kau sukai. Ya menika memaafkan. Saya sudah memaafkan beliau ya Allah. Nanti ke orang yang menghina, ibu ngendikan apa? Matur nuwun gitu ibu. Matur nuwun sana. Ibu ngantos repot-repot menghina kula. Nah, orang menghina itu repot nggak? Beliau mau menghina itu kan luar biasa. Ya, keranten
ibu menghina saya jadi punya kesempatan melakukan amal yang disukai oleh Allah, yang kelak nanti akan menjadi jalan surga bagi saya. Dia menikah memaafkan ibu sudah saya maafkan. Salaman ibu, matur nuwun. Panjenengan sampun dados jalan surga bagi saya. Mudah-mudahan penghinaan ibu nggak jadi jalan neraka bagi ibu. Tapi nggak usah sampai ke situ. Nanti beliau semakin. Yang kedua, merasakan keagungan Allah dalam semua ciptaannya. Jadi melihat apapun itu yang dirasakan, ya Allah, betapa maha agungnya Engkau. Lihat daun, lihat pohon kurma, apalagi lihat buahnya, ya Allah. Semuanya apapun yang dirasakan adalah keagungan Allah. Termasuk kalau melihat ada rumah bagus, rumah mewah, yang terasa kehebatan arsiteknya atau Allah. Seringnya arsiteknya, ya. Siapa ini arsiteknya? Jadi imannya belum di jiwa. Kalau imannya di jiwa, ya Allah, betapa maha agungnya Engkau. Engkau ciptakan manusia yang bisa membuat bangunan sebagus ini. Kan yang membuat arsitek siapa? Allah. Yang membuat dia ahli membuat rumah bagus, Allah. Tetap yang dirasakan adalah keagungan Allah. Yang ketiga, merasakan rahmat Allah dalam semua perintah dan larangannya. Jadi perintah Allah itu dirasakan sebagai rahmat. Selama ini perintah Allah itu perintah Allah menikah, rahmat nopo beban. Rahmat. Berarti sholat itu beban atau rahmat? Rahmat. Kalau imamnya panjang, aduh imam, masa sunat Isya kok baca Al-Baqarah mau selesai sampai kapan? Tapi kalau iman sudah di jiwa, itu terasanya tetap ini rahmat Allah. Saya lagi disayang oleh Allah, sehingga kalau bacaan imam panjang lebih disayang, lebih terasa. Jadi waktu kita udah 2 jam ternyata. Begitu orang kalau imannya sudah ada di dalam jiwa. Termasuk larangan Allah itu rahmat. Nah, karena larangan Allah itu rahmat, konsekuensinya orang kalau imannya sudah di jiwa terhadap apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi tidak suka. Betul-betul nggak suka dengan apa yang dilarang oleh Allah. Ngerasani orang itu, kalau ada orang yang ngerasani orang lain itu mual. Kenapa mual? Karena ngerasani orang, kata Allah, seperti makan daging saudaranya yang telah meninggal. Bayangkan Bapak Ibu disuguhin sop gulai, terus orang itu bilang, Bu, monggo gulai daging orang. Seberapapun kelihatan tampilannya enak, begitu dikasih tahu ini gulai daging kaki orang, senang atau mual? Pokoknya hal-hal yang buruk itu menjadi tidak disukai. Nah, yang terakhir, keempat, merasakan rindu untuk pulang kembali ke akhirat. Yang rindu siapa? Jiwa. Jadi orang kalau imannya sudah ada di dalam jiwa, secara otomatis jiwanya merasakan rindu untuk pulang kembali ke akhirat. Kenapa? Karena bagi jiwa, akhirat itu adalah kampung halaman. Acung tangan yang sudah kangen. Ya pulang. Kalau belum ada kangen berarti imannya belum ada di dalam jiwa. Itu kesimpulan yang memang nggak bisa dibantah oleh siapapun. Bapak Ibu, untuk pulang ke akhirat kita bisa pulang sendiri atau nunggu dijemput? Siapa yang jemput? Malaikat maut, malaikat Israil. Betul? Kalau betul, maka orang yang imannya sudah ada di dalam jiwa, maka siapa yang paling dirindukan selama hidup di alam dunia ini?
Malaikat Israel. Ya, jadi kalau habis Isya ya, pintu rumah ibu diketuk orang, itu langsung di pikiran ibu siapa nih? Jangan-jangan beliau ini langsung menuju ke pintu. Insya Allah beliau ini. Pas dibuka ternyata suami. Ya bapak. Suami heran, Bu, kenapa? Kirain malaikat Israel. Tapi jangan dipraktekkan. Jadi suami heran ngaji di mana? Jadi kalau suami ibu pernah ngaji juga begini, oh sama Bu, Bapak juga kangen sama beliau, lebih kangen sama beliau daripada kangen sama ibu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi jiwa yang telah seutuhnya beriman kepada Allah akan diberi nama oleh Allah dengan nama mutmainnah. Dan kalau bicara soal jiwa mutmainnah, sebenarnya itu aslinya jiwa. Jiwa kita kan oleh Allah diciptakan lebih dahulu, hidup di alam ruh, di alam akhirat. Waktu jiwa kita masih di alam ruh, belum dipertemukan dengan raga, bukankah jiwa kita ini sudah mengikat perjanjian dengan Allah? Allah ungkapkan perjanjian itu agar kita semua tahu di surat Al-A'raf ayat 172. Allah bertanya ke kita, ke jiwa kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Kita jawab apa Bapak Ibu? Qalu bala syahidna. Ya, kami semua bersaksi. Kami semua bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Berarti kan jiwa kita sudah beriman sebelum ketemu dengan raga. Berarti memang mutmainnah itu aslinya jiwa kita. Aslinya jiwa kita itu memang namanya mutmainnah. Nah, jiwa yang namanya mutmainnah ini kemudian diberi tugas oleh Allah menemani raga menjalani hidup di alam dunia. Nah, dalam perjalanan jiwa menemani raga hidup di alam dunia, dia bisa berubah dari mutmainnah menjadi lawwamah, bahkan ammarah. Bisa berubah. Ya makanya jiwa kita saat ini ada yang jiwanya mutmainnah, tapi ada yang bisa jadi jiwanya lawwamah, bahkan ammarah. Kira-kira Bapak Ibu, hari ini saat ini jiwa kita jiwa yang mana? Mutmainnahkah, lawwamah, atau ammarah? Ini yang harus kita selalu lihat. Kenapa harus selalu kita lihat? Karena jiwa kita kan saat ini sedang menemani raga hidup di negeri namanya dunia. Sementara negeri asalnya jiwa itu namanya negeri akhirat. Berarti Bapak Ibu yang rahmati Allah, akhirat itu dalam negerinya jiwa. Sekarang dia ada di dunia, berarti dunia ini bagi jiwa luar negeri. Betul. Jadi jiwa kita lagi jalan-jalan nemani raga, ya pergi ke luar negeri namanya dunia. Suatu saat harus kembali lagi nggak Bapak Ibu? Kembali lagi. Ya. Nah, maka ini betul kita perlu melihat jiwa kita tetap mutmainnah atau lawwamah atau ammarah. Bapak Ibu mungkin punya pengalaman keluar negeri. Keluar negeri itu bagi kita keluar Indonesia. Harus punya apa Bapak Ibu? Paspor. Pas Bapak Ibu keluar negeri, di paspor Bapak Ibu itu tertera nama Bapak Ibu adalah mutmainnah. Itu nama di paspornya Bapak Ibu. Pergi ke luar negeri, mungkin seminggu, 2 bulan, 2 tahun, terus saatnya pulang ke Indonesia. Nah, waktu pulang ke Indonesia kan harus lewat imigrasi Indonesia. Pada saat di imigrasi Indonesia,
kok nama bapak ibu berubah, tadinya mutmainnah kok jadi lawamah, jadi amarah. Sama petugas imigrasi Indonesia diterima nggak? Tolak. Karena ada perubahan. Ditolak imigrasi Indonesia, bapak ibu mau kemana? Mau ke negeri asal, nah merantau, diterima nggak? Enggak. Nasibnya ini bapak ibu yang betul-betul harus menjadi renungan kita. Jiwa kita waktu berangkat dari alam, dari negeri akhirat, nemani raga di negeri dunia, namanya siapa? Mutmainnah. Berarti kembali harus dengan nama mutmainnah. Dan jiwa mutmainnah itu adalah jiwa yang iman sudah ada di dalamnya. Sebenarnya kalau iman ada di hati itu sudah termasuk mutmainnah. Cuma kalau iman masih di hati itu masih mungkin turun ke akal. Beruntung kalau pas iman di hati, malaikat Israel datang, insya Allah mutmainnah. Cuma kalau pas imannya di akal, dijemput malaikat Israel, berarti jiwanya namanya bukan mutmainnah, namanya lawamah, namanya ammarah. Tapi karena merasa jiwa saya kan mutmainnah, begitu sampai ke negeri akhirat, optimis menuju ke surga. Asalnya jiwa mutmainnah, tapi dicegah sebentar. Ini dalam dokumen saya Anda namanya bukan mutmainnah, tapi lawamah. Dipersilakan masuk ke surga atau dihalau? Dihalau. Ya, disuruh balik menuju ke, ya Allah, kalau kemudian akhirnya masuk ke neraka, gimana Bapak Ibu? Itu ketika manusia pada saat meninggal, jiwanya bukan jiwa mutmainnah. Apalagi kalau jiwanya ammarah. Nanti di akhirat perintahnya apa? Udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabisa mathwal mutakabbir. Masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedang kamu kekal di dalamnya, maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat kembali bagi orang yang menyombongkan diri. Karena kalau orang sudah sombong itu jelas jiwanya bukan mutmainnah. Jadi kalau kita lihat ada orang yang sombong, jumawa, sok kuasa, suka ria, itu kadang kita kasihan bagaimana nanti di akhirat. Tapi kalau kita mudah-mudahan nih Bapak Ibu, pas malaikat Israel datang, malaikat maut datang, ya entah kita lagi apapun, ya, bisa jadi lagi berbaring karena sakit, ya. Kemudian datang malaikat maut, tapi jiwa kita sudah mutmainnah. Maka apa kata Nabi? Sebelum malaikat turun, ya, mengambil nyawa jiwa kita, kan sebenarnya malaikat Israel itu datang untuk apa? Menjemput jiwa kita, dikeluarkan dari raga. Maka sebelum malaikat maut datang menjemput jiwa kita, itu kata Nabi akan diawali dengan turunnya malaikat-malaikat rahmat berwajah sangat rupawan, ya, dengan harum wangi mengelilingi kita, mengelilingi ibu. Jumlahnya kata Nabi sejauh mata memandang. Baru setelah itu turun malaikat maut mengambil nyawa jiwanya ibu dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut. Setelah itu jiwa ibu akan dibawa oleh malaikat maut ke atas. Sepanjang perjalanan ke atas, nyawa bapak ibu itu mengeluarkan bau yang sangat harum, sehingga mengusik perhatian malaikat yang ada di langit dan di bumi.
Ini jiwanya siapa? Kok harum bukan main. Kata malaikat yang membawa, oh ini jiwanya Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan. Beliau ini jamaah majelis ta'lim tazkiyah, ahli ibadah, ahli tahajud, ahli shaum, ahli sedekah, ahli segala kebaikan. Semua kebaikan Bapak Ibu kita semua disebut hingga akhirnya disowankan ke Allah. Begitu disowankan ke Allah, kata Allah, tolong perlakukan hambaku ini dengan sebaik-baiknya, istirahatkan beliau di alam kuburnya dengan senyaman-nyamannya. Maka kita pun nanti akan diletakkan di dalam kubur. Dan ketika kita sudah dibaringkan di dalam kubur, awalnya datang malaikat Munkar dan Nakir bertanya, man rabbuka, man nabiyuka. Kalau jiwa mutmainnah bisa menjawab nggak Bapak Ibu? Bisa. Dan ketika kita bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, langsung ada perintah agar kubur dilapangkan selapang-lapangnya, seluas-luasnya, kemudian dihamparkan taman dari taman-taman surga. Bapak Ibu terbangun kaget ya? Kaget. Ya Allah, indah sekali. Taman yang ada di dalam kubur, belum hilang kekagetan karena melihat taman yang sangat indah. Tiba-tiba muncul sosok yang berwajah sangat rupawan. Ya kalau bapak-bapak lihat bidadari di alam kubur, pokoknya sosok yang menawan, rupawan. Bapak Ibu kan pasti kaget. Anda siapa? Terus beliau menjawab apa? Saya amal baikmu yang kau lakukan selama engkau hidup di alam dunia. Aku diperintahkan oleh Allah untuk menemanimu sampai kiamat. Sehingga orang-orang seperti ini, kata Nabi, di alam kubur itu kayak 2-3 hari saja. Tiba-tiba kiamat sudah terjadi. Begitu kiamat sudah terjadi, kita semua dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan ke padang mahsyar, kemudian digiring sesuai dengan amal masing-masing. Kita insya Allah akan digiring menuju ke surga. Begitu sampai di surga, kita langsung disambut oleh Allah. Apa sambutannya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmainnah. Yang disebut nafsul mutmainnah bukan nafsul lawamah, nafsul ammarah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Wadkhuli fi ibadi, masuklah bersama hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Kita pun nanti insya Allah masuk surga bersama keluarga kita, bersama anak-anak kita, bersama orang tua kita, bersama orang-orang yang mencintai dan kita cintai, dan insya Allah bersama seluruh majelis pengajian azkiyah kita dikumpulkan kembali oleh Allah di surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf adanya Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah tahu betapa kami masih berani melakukan perbuatan yang Engkau tidak suka. Betapa kami kadang suka kecewa, mengeluh, berkeluh kesah dengan takdir yang sudah Engkau gariskan atas diri kami. Ya Allah, kami tidak ingin iman kami hanya sekedar iman. Jadikan iman betul-betul memberi pengaruh pada diri kami, yang membuat kami selalu merasakan ketenangan, tenang, karena kami yakin Engkau selalu bersama kami. Engkau selalu menyertai kami. Engkau tidak akan meninggalkan kami, ya Allah.
Ya Allah, jadikan iman membuat kami bisa berdamai dengan diri sendiri. Kami melihat, merasakan betapa dalam hidup ini tidak ada yang lebih pantas untuk kami sayangi selain diri kami sendiri. Izinkan kami menyayangi diri ini tidak dengan kesenangan dunia, tapi ya Allah, izinkan kami hanya menyayangi diri ini dengan kesenangan akhirat. Cegahlah kami dari memanjakan diri ini dengan kesenangan dunia. Bukankah kesenangan dunia itu menipu? Bukankah kesenangan dunia itu bisa menjadi racun bagi hati bahkan jiwa kami? Karena itu ya Allah, lindungi kami dari segala kesenangan dunia. Jangan Engkau biarkan kami dan anak keturunan kami silau oleh kemilaunya dunia, terpana ya Allah oleh fananya dunia. Ya Allah, karuniakanlah untuk kami kesanggupan untuk merasakan indahnya akhirat. Izinkan ya Allah, di sisa umur ini kami bisa menjalani hidup dalam rasa bahagia, bahagia yang tidak kami nikmati sendirian. Mampukan kami ya Allah untuk bisa membahagiakan siapapun, termasuk membahagiakan orang-orang yang tidak mau membahagiakan kami, membahagiakan bahkan orang yang membenci kami ya Allah, orang-orang yang selalu menyakiti kami. Izinkan kami bisa membahagiakan mereka. Bahagiakanlah iman kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, hidup kami di dunia ini hanyalah sesaat, sebentar dan sementara. Tidak dalam waktu yang lama kami semua pasti meninggalkan alam dunia ini. Karena itu ya Allah, di sisa umur ini jadikan kami hamba yang selalu terpana dengan keagungan-Mu ya Allah, selalu terkesima dengan rahmat dan kasih sayang-Mu. Izinkan ya Allah, di sisa umur ini kami menjadi hamba yang sulit melupakan-Mu ya Allah, menjadi hamba yang selalu ingat akan diri-Mu, menjadi hamba yang selalu bersandar diri kepadamu ya Allah, tidak bersandar kepada apapun dan kepada siapapun kecuali hanya kepadamu ya Allah. Jadikan di sisa umur ini ya Rahman ya Rahim hati kami hati yang selalu rindu bertemu denganmu ya Allah, berjumpa denganmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jadikan jiwa ini jiwa yang selalu mutmainnah, jiwa yang betul-betul merindukan akhirat. Dan ya Allah, pada saatnya nanti ajal datang menjemput kami, izinkan ya Allah, ajal datang dalam keadaan kami sedang berada di puncak kecintaan kami kepadamu, berada di puncak kerinduan kami kepada akhirat-Mu ya Allah. Kami lepas ajal kami ini dengan kemuliaan husnul khatimah. Ya Allah, utuhkan kebersamaan kami hidup di dunia-Mu saat ini mulia, utuhkan kembali kebersamaan kami di akhirat nanti mulia. Dengan Engkau jadikan majelis tazkiyah ini tidak hanya menjadi majelis tempat bertemunya kami di dunia, tapi akan menjadi majelis tempat bertemu dan berkumpulnya kami semua di surga-Mu ya Allah. Kumpulkan kami di surga yang sama bersama orang tua kami, keluarga kami, saudara kami, sanak, saudara, sahabat, lebih-lebih dengan semua anak keturunan kami ya Allah. Jangan Kau pisahkan satupun di antara anak keturunan kami di surga-Mu. Kumpulkan kami di surga yang sama birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.